Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, sesudah pembelajaran taklim kemarin tentang surat Al-Fatihah ayat 1-7, kali ini kami semua akan melakukan pembelajaran taklim tentang surah Al-Baqarah ayat 1-20. Pembacaan pertama dibacakan oleh Gus Najah, sedangkan sari kajian yang akan dibawakan oleh Gus Dani, serta saya sendiri yang akan menjelaskan tentang sedikit hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Gus Dani. Sementara Neng Sofia akan menanya sesi tanya. Dia akan menanyakan tentang apa yang telah kami jelaskan. Oke, kita langsung saja pada pembacaan oleh Gus Najah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kata kunci surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitabu, Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Khatamallahu, Allah telah menyegel, ghisyawatun, tutup atau tabir, yukhadi'una, pada menipu atau mengelabui, marodun, penyakit, maksudnya ini penyakit hati seperti keraguan, pendustaan, kemunafikan. Khawlau ila syayatinihim, pada kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Syaitan di sini maksudnya pemimpin-pemimpin mereka. Yamudduhum, membiarkan mereka, tuyanihim, kesesatan mereka atau keterlaluan mereka dalam kekufuran, maksudnya banget kufuri. Ya'mahun, pada panik atau kebingungan. Istauqudanaron, yang menyalakan api. Bukmun, bisu. Kasoibin, seperti orang yang kena hujan, maksudnya orang kehujanan. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Qamu, mereka berhenti. Ya, sampai di situ saja. Sudah. Sari kajian yang akan dibacakan oleh Gus Dani. Silakan Gus. Saya akan menyampaikan inti poin dari isi tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari tafsir dari ayat 2, 3, 4, dan 5, yaitu menerangkan tentang diturunkannya Al-Quran, yaitu diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengharapkan petunjuk bagi dirinya. Dan orang yang bertakwa di sini itu dijelaskan bahwa orang tersebut itu adalah orang yang percaya terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata, seperti surga dan neraka dan semacamnya. Dan juga orang tersebut meyakini tentang Al-Quran, diturunkannya kitab-kitab baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan sebelum Al-Quran, itu seperti Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lain. Serta orang-orang yang mau menafkahkan sebagian dari hartanya untuk di jalan Allah. Dan di sini dijelaskan juga
bahwa orang tersebut akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kelak suatu saat akan mendapatkan pahala yang lebih baik, maksudnya pahala akhirat nanti. Kemudian saya akan menjelaskan tentang isi dalam tafsir ayat 6 sampai dengan 20, yaitu maknanya hampir sama, yaitu menjelaskan hubungan tentang Nabi Muhammad, Allah, dan juga orang-orang, yaitu terutama orang-orang munafik. Munafik di sini itu dijelaskan bahwa orang munafik ini adalah orang yang berkata bahwa dirinya itu beriman, tapi itu perkataannya itu tuh cuma hanya sebatas perkataan, bukan dari hati. Jadi kalau ketika mereka berkumpul lagi dengan teman-teman kafirnya yang lain, itu mereka itu sudah berubah. Jadi cuma nampak di depan orang-orang mukmin saja. Orang yang seperti ini itu dianggap mereka itu menganggap bahwa dirinya itu menipu Allah dan juga orang-orang mukmin. Santai aja. Dan orang-orang yang seperti ini dijelaskan juga bahwa hatinya itu memang sudah mempunyai penyakit seperti itu hatinya. Dan juga tentang hubungan Allah dengan orang-orang yang seperti ini itu, Allah itu membiarkan tingkah laku atau kelakuan orang-orang munafik ini agar supaya apa? Agar supaya tingkah kemunafikannya itu membuat dia semakin berdosa, dan akibat dari dosanya tersebut itu dia itu ditambah beban kelak di hari akhir, maksudnya dimasukkan di dalam neraka. Dan juga di sini dijelaskan, diibaratkan orang munafik itu seperti orang yang menghidupkan api di dalam obor, yang seperti itu tuh pasti apinya itu akan cepat padam. Jadi Allah itu sengaja memadamkan api itu agar supaya mereka itu selalu di dalam kegelapan, jadi tidak bisa melihat. Jadi mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Mbak Rahma. Ada tadi saya udah baca sebentar surat ayat 1 sampai 20 tentang Al-Baqarah itu ada kalimat yang ayat yang menarik menurut saya tentang orang munafik itu. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 10 dan 11 kayaknya, yang wa iza qila ya. Orang munafik itu di sini dicontohkan seperti ayat 10, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Nah, sesungguhnya Allah itu telah mengatakan kepada manusia, wahai manusia, janganlah kamu berbuat kerusakan. Tetapi lalu mereka menjawab, mereka para manusia itu menjawab, tidak, kami tidak melakukan kerusakan, tapi kami melakukan sebuah perbaikan. Nah, lalu dilanjutkan lagi di ayat berikutnya itu yang ala innahum humul mufsiduna walakilla yash'urun. Ingatlah, ini Allah yang berfirman ya, ingatlah bahwa mereka yang berkata seperti itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka yang mengatakan bahwa mereka melakukan sebuah perbaikan, tapi mereka itu malah melakukan sebaliknya, yaitu kerusakan. Nah, di sini selain dijelaskan tentang orang munafik, dan dua ayat itu juga termasuk ayat contoh dari orang munafik, bahwa perkataan mereka itu tidak selaras dengan apa yang mereka perbuat.
selain itu di sini ada yang menarik, yaitu tentang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ya, itu tentang bagaimana hubungan kita dengan alam yang bisa kita kaitkan dengan hablum minanas serta hablum minallah dalam kehidupan sehari-hari ini. Alam itu sudah selayaknya kita jadikan sebagai guru. Karena apa? Karena walaupun kita sudah gimana ya, zaman sekarang itu kan banyak yang terjadi penebangan secara liar, lalu kerusakan hutan dan lain sebagainya, tapi alam semesta itu tetap memberikan apa yang kita butuhkan seperti sandang, pangan, serta tempat tinggal untuk kita hidup di dunia ini. Nah, dari sanalah menurut saya kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya jika kita merawat alam dengan baik dan bijaksana, maka alam juga, jika kita merawat alam dengan bijaksana, maka alam juga akan memberi sayang kepada kita, memberikan yang terbaik pada kita. Mungkin ada yang ditanyakan, Sofia? Najah. Saya mau bertanya. Allah. Alam, tapi Allah. Jadi Allah yang memberikan kepada manusianya tersebut atas manusia yang atas tingkah laku manusia tersebut yang baik terhadap alam. Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh Gus Dani, bahwa Allah lah yang memberi semuanya pada kita melalui alam ini, tentang sandang, pangan, dan tempat tinggal serta yang lain-lainnya. Nah, di sini ketika kita sudah melestarikan alam dengan baik, otomatis kita bisa paham tentang hablum minanas serta hablum minallah. Ketika kita misalnya hablum minanas kepada sesama, kita bisa mengerti kepada sesama manusia yang lain itu karena contohnya seperti ini. Misalnya saya harus mengerti apa yang dilakukan oleh Najah. Ketika saya hablum minanas dengan Najah, berarti saya sudah memahami tentang alam ini. Jadi ketika kita memahami tentang alam ini, otomatis kita akan bisa melakukan interaksi hablum minanas. Nah, ketika kita sudah melakukan interaksi hablum minanas, maka hablum minallah kita hubungan kita dengan Allah itu akan semakin kuat.